Bonus atlet Porprov Nganjuk dicairkan di bulan Desember tahun 2022. Begini klarifikasi PLT Dispora Butpar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gunawan Widagdo, PLT Kepala Dinas Pora Butpar Kabupaten Nganjuk. Terima kasih atas kunjungannya, Mas. Dan ini ada mungkin Anda menanyakan yang terkait dengan bonus atlet. Jadi begini, mungkin perlu kami jelaskan. Jadi sebetulnya bonus atlet Porprov itu sebetulnya harusnya itu memang melalui KONI. Namun demikian kemarin itu karena pendanaan di KONI itu belum signifikan dan hibah di KONI yang pertama itu hanya 500 juta dan itu hanya cukup untuk kepentingan pemberangkatan Porprov saja. Akhirnya untuk kegiatan bonus atlet itu dimasukkan di pendanaan di APBD Dinas Pora Butpar. Nah, kita tetap bekerja sama dengan KONI. Nah, dari KONI menginginkan bahwa bonus atlet itu tidak hanya 2,5 juta dan lain sebagainya. Namun keinginannya sama seperti daerah yang lain, paling tidak medali emas ya 20 juta. Nah, akhirnya dari bupati, dari dewan itu mendukung itu. Nah, karena dana itu ada di Dinas Pora Butpar dan sudah ada Perbub sebelumnya, kami harus merubah Perbub dan keputusan bupati. Nah, untuk itu perlu proses, perlu waktu. Nah, di tempat kami untuk bonus pemuda berprestasi memang tidak sebesar itu. Tetapi untuk menjembatani agar sebesar itu, kami merubah Perbub, merubah keputusan bupati yang saat ini sedang proses. Dan alhamdulillah mungkin sebentar lagi mungkin itu nanti akan bisa terrealisir. Jadi untuk bonus atlet Porprov dan pemuda berprestasi Kabupaten Nganjuk sudah kita anggarkan 490 juta. Ya, insya Allah nanti dalam waktu dekat ini nanti bisa ditransfer ke sasaran. Jadi ke mereka-mereka yang memang harus diberikan bonus atlet maupun pemuda berprestasi lainnya. Pak, kira-kira ini ada yang tanya, Pak. Mungkin dari mumpung ini ada ketemu jenengan. Kira-kira ini untuk transfer atlet ini sampai kapan, Pak, deadline-nya? Iya, yang jelas Desember ini karena memang APBD itu kan APBD 2022 berakhir kan di Desember ini. Nah, saya mohon doa restunya saja. Jadi mohon doa restunya moga-moga di Desember ini bisa kelar, terutama untuk Porprov tahun 2022 karena memang pelaksanaannya sudah bulan kemarin, Juni ya, April apa Juni kemarin. Jadi memang itu tanggung jawab kami bersama dengan KONI dan kami ini membantu KONI. Karena apa? Dana KONI kemarin belum signifikan, jadi yang bisa dihibahkan langsung hanya 500 dan yang lain itu dilewatkan dinas. Mungkin semacam itu. Pak Kadis, mungkin bisa dijelaskan, Pak, terkait mungkin isu-isu di luar yang berhembus kencang terkait pelaksanaan dan pelaksanaan Porkap, Pak, ya, yang ada di Nganjuk ini. Mungkin dari pelaksanaan atau pembukaannya mungkin bisa dijelaskan, Bapak. Ya, terima kasih. Jadi begini, terkait dengan Porkap. Jadi Porkap itu kan mestinya memang tanggung jawab KONI dan kami. Dan kemarin karena memang sudah saya jelaskan di depan bahwa pendanaan KONI itu kemarin hanya cukup untuk Porprov. Akhirnya untuk Porkap ini pendanaannya diikutkan di pendanaan Dinas Pora Butpar. Dan itu disiapkan dana 600 juta. Jadi dana 600 juta itu diperuntukkan apa? Untuk pelaksanaan Porkap. Yang kemarin itu kita di dalam pembukaannya. Jadi pembukaannya berada di stasiun, kita mengundang Farel yang sempat ada lempar-lemparan itu. Jadi lempar-lemparan ya alhamdulillah walaupun semacam itu di titik-titik akhir. Jadi ketika Farel itu sudah selesai 5 lagu itu kemudian dihentikan oleh Pak Kapolres dan itu memang benar dengan alasan keamanan yang ada di situ. Dan di situ memang itu awal jadi pembukaan dari Porkap itu sendiri. Nah, pendanaan 600 untuk kegiatan itu dan untuk penyelenggaraan Porkapnya. Yang penyelenggaraan Porkapnya itu ada beberapa cabur yang mungkin teman-teman nanti bisa ikut melihat cabur-cabur apa yang
saat ini sedang melaksanakan kegiatannya di dalam rangka Porkap ini, dan seluruh pendanaannya itu antara Porabudpar dan KONI mengambil dari 600 ini. Jadi tidak benar kalau ada isu bahwa Porkap itu dananya 1,5 miliar dan lain sebagainya, itu tidak ada. Jadi pendanaan untuk Porkap itu hanya 600, dan 600 itu untuk pembukaan dan pelaksanaan. Ya memang kita tidak menganggarkan untuk penutupan. Itu semacam itu. Pak Kadis, mungkin dari pertanyaan ini terakhir pertanyaan Pak. Dari informasi masyarakat Berhembus ini ada kurang lebih 1,5 miliar untuk dana pelaksanaan Porprov dan Porkap Pak ya. Mungkin bisa dijelaskan Bapak terkait dana itu. Terima kasih, saya jelaskan ya. Di dalam APBD 2022 itu dana hibah untuk KONI pada saat itu 500. Jadi 500 itu diperuntukkan untuk Porprov, selesai 500. Nah setelah itu karena memang hibah itu tidak bisa 2 kali, akhirnya pendanaan berikutnya itu include di pendanaan di Porabudpar. Nah kegiatan-kegiatan yang bersumber dari dana 1,5 miliar itu untuk kegiatan ini. Jadi yang pertama untuk single event. Jadi single event itu kegiatan ini kita bersama-sama dengan KONI itu dananya 175 juta. Terus kemudian untuk NPCI, jadi untuk mendukung kegiatan NPCI yang kemarin itu alhamdulillah beberapa medali diperoleh oleh atlet difabel Kabupaten Nganjuk itu 35 juta. Dengan 35 juta tapi dia dapat medali emas beberapa yang lumayan. Terus kemudian untuk penghargaan atlet dan pemuda berprestasi itu 490 juta. Terus kemudian untuk sarpras, untuk bola dan lain sebagainya yang saat ini sedang di dalam proses, termasuk sebagian sudah dibagikan kepada masyarakat, itu 100 juta. Terus kemudian untuk Porkap sendiri 600, jadi total 1,5 miliar. Itu semacam itu. Nah sebetulnya total itu kalau dengan yang langsung dihibahkan ke KONI itu 500 sama 1,5, berarti sekitar 2 miliar. Nah harapannya ini hanya di tahun ini. Di tahun ini dalam pengertian itu yang tidak langsung KONI menangani. Nah untuk tahun depan ini harapannya hibah 1 kali itu langsung besar, itu langsung ke KONI. Jadi untuk pelaksanaan Porkap atau untuk Porprov atau untuk single event dan lain sebagainya, pembinaan atlet berprestasi itu nanti langsung dari KONI. Insya Allah nanti tahun depan tahun 2023 APBD 2023 itu nanti bisa dilaksanakan.